Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita keluar dari sempitnya dunia ini menuju luasnya surga Allah Azza wa Jalla, yang mengeluarkan kita dari kegelapan yang penuh dengan kezaliman menuju ke alam yang terang benderang yang penuh dengan keadilan. Beliau tidak lama hidup di muka bumi ini. 40 tahun sebelum diutus oleh Allah, dan 23 tahun setelah wahyu Iqra datang kepada beliau. Namun beliau telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, sampai urusan keluar masuk toilet. Bagaimana posisi kita tatkala berada di dalam toilet, itu pun telah diajarkan. Maka semoga kita dapat terus-menerus mencontoh apa yang beliau ajarkan kepada kita. Dan semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman insan kallah. Puasa yang sudah kita lewatin 14 hari. Apa sih dampak yang kita rasakan? Kita berubah nggak? Baik secara raga, secara fisik, atau secara jiwa. Kalau ternyata 14 hari ini nggak ada perubahan di diri kita, kita tetap aja berarti ada masalah dengan puasa kita. Jangan-jangan kita berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. La dunia wal akhir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Ahibati fillah, coba kita simak kajian kita hari ini. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi buat puasa yang sudah tersisa setengah bulan ini. Bicara puasa itu sehat. Nah, secara medis, para ahli gizi, para dokter, mereka sepakat bahwa ternyata puasa itu sangat bermanfaat buat fisik seseorang. Ada hadis yang sering disampaikan oleh para penceramah, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis itu berbunyi, sumu tasihu. Berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Namun ternyata derajat hadis ini dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran. Dan tidak dapat dinisbahkan bahwa Nabi yang menjelaskan. Namun ternyata secara makna hadis ini sahih. Di mana para dokter, para ahli medis tadi disebutkan, mereka telah membuat riset. Mereka membuat penelitian bahwa ternyata orang yang berpuasa itu akan merasa lebih baik. Akan merasa lebih baik. Secara fisik dan mental. Ini kata Dr. Alan Coates, MD. Dia menulis buku dengan judul Why Fast. Tapi yang kedua, dia juga mengatakan
Seorang yang berpuasa akan terlihat dan merasa lebih muda dengan puasa. Jadi sejatinya puasa ini disyariatkan bukan untuk menyusahkan manusia. Hanya kita kadang-kala nggak sadar. Muslim yang hari ini belum puasa dan merasa muslim, maka perlu ya didudukkan. Kalau dulu di sekolahan itu ada badan apa ya, yang manggil anak-anak yang bandel itu, badan apa? BK. BK. Apa BK ini? Bimbingan konseling. Iya. Perlu tuh, kalau Anda nggak puasa, muslim nggak puasa, perlu dimasukkan ke kantor BK. Kenapa? Karena dia sakit. Fisiknya sakit, mentalnya sakit. Ada sesuatu di benak dia yang perlu diperbaiki. Karena ini orang kafir yang nggak beriman, yang mereka puasanya sekedar puasa aja lah. Nggak makan, nggak minum. Mereka mengatakan ternyata membuat orang itu lebih sehat. Membersihkan badan, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak. Orang tuh lebih mampu mengendalikan nafsunya dengan berpuasa. Kemudian menjadikan badan sehat dengan sendiri. Badan jadi sehat dengan sendiri. Nggak perlu minum obat. Mungkin kau tidak melakukan gerakan tertentu. Puasa. Mengendorkan ketegangan jiwa. Orang kalau puasa tuh, jiwa yang tegang ini, yang stres, itu jadi nyaman. Menajamkan fungsi indrawi. Nggak sibuk mikirin makan. Memperoleh kemampuan mengendalikan diri sendiri. Orang puasa tuh diajarin memang. Mengendalikan diri sendiri. Ada orang yang mengatakan temperamen, pemarah, ini itu puasa. Kemudian memperlambat proses penuaan. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau kita mau, nantilah bisa di-searching ya. Sekarang alhamdulillah, mudah sekali kita mendapatkan informasi. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, puasa itu akan mendatangkan sehat secara raga dan jiwa kalau ikut tata cara Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, tambah sakit-sakit. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Masya Allah, bagus sekali ya, agar puasamu nggak jadi penyakit. Bahkan Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna sahur barakah. Kalian makan sahur lah. Makanan sahur itu berkah. Berkah. Secara waktu kita bangun di sepertiga malam akhir. Tatkala orang-orang sedang tertidur, Muslim itu bangun. Kemudian dia mengkonsumsi sahur sebelum masuk waktu subuh. Nggak harus banyak-banyak. Ada aturannya. Bentar lagi kita bicarakan aturannya sahur, aturannya berbuka. Berkahnya di mana? Di mana engkau ya nggak akan terlalu kelaparan sepanjang hari. Engkau makan. Bukan puasa dari jam 12 malam, bukan. Puasa tuh dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Namun ada orang yang sahur jam 12 malam. Karena begadang, nggak tidur, takut nggak bangun, maka dia makan. Sehingga puasanya dari jam 12 malam dia tuh. Tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian Nabi SAW mengatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baiknya sahurnya mukmin itu yang terbaik adalah kurma. Coba engkau sahur kurma. Makan kurma ajwa 7 butir. Atau kurma Madinah yang lainnya 7 butir. Minum air atau minum susu. Kau akan rasakan cukup. Kemudian berbukanya. Nabi SAW subhanallah menganjurkan mensegerakan berbuka. Tapi ingat,
Jangan tergesa-gesa berbuka. Ada syaratnya mensegerakan berbuka. Apa syaratnya? Syarat mensegerakan berbuka itu harus yakin masuk waktu maghrib. Karena memang waktunya berbuka itu tatkala matahari terbenam. Kalau masih ragu, jangan berbuka, tunggu dulu. Ketika udah yakin, berbuka. Maka kadang-kala orang tuh, kalau di rumah, pegang kurma, sambil dengar-dengar adzan ya. Udah adzan belum? Anaknya suruh ke depan, coba anak, lihat. Terus ternyata kayaknya suara adzan, kayaknya bukan. Pastikan dulu. Dan sebenarnya nggak harus ikut adzan, tapi ikut masuk waktu sholat. Karena ada orang yang adzannya terlambat. Tapi perlu memastikan sudah masuk waktu maghrib. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW berbuka? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dia 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi itu berbukanya rutab. Tentunya ini di musim yang ada kurma muda setengah matang sebelum berangkat sholat. Kalau nggak ada rutab, beliau makan kurma kering beberapa butir, kemudian sholat. Kalau nggak ada, bayangkan ya, Anas menceritakan kondisi Nabi SAW berbuka. Kurma muda, kurma tua, nggak ada makanan. Terus apa? Air. Beliau meneguk beberapa air lalu berangkat sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita, ya bicara kita ya, mungkin kebanyakan dari masyarakat kita, tatkala berbuka itu terasa dia sedang balas dendam kepada makanan yang ada di hadapan dia. Bahkan dia berusaha untuk mendatangkan makanan dengan sedemikian rupa untuk dia habiskan. Padahal Nabi SAW memberikan aturan. Apa aturannya? Beliau mengatakan SAW, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidaklah manusia itu mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jangan dipenuhi itu perut, sehingga jadi melar perutnya. Jangan. Bihasab ibni Adam akalat yuqimna biha sulba. Cukup anak Adam itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang menjadikan punggungnya tegak. Orang perlu makan buat apa sih? Iya, untuk jadi energi di tubuhnya. Agar dia bisa beraktivitas, nggak lemes. Cukup. Kalau cuma itu tujuannya, cukup beberapa suap makan. Fa in kana la mahala, tapi kalau ternyata dia harus makan karena lapar, ingin makan apa, atau mungkin yang di hadapan dia makanan begitu menggoda selera dia, fadhol makan. Bukan beberapa suap, tapi makanlah secukupnya. Gimana secukupnya? Beliau alaihissalatu wassalam memberikan arahan, fathuluthun li ta'ami. Jadi lambungnya ini dibagi 3. Tempat makanan tuh dibagi 3. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat bernafas. Jangan sampai kemudian kau bersendawa karena tempat nafasnya habis, oksigennya ketutup makan. Sebagian teman-teman kalau berbuka sampai mengendurkan ikat pinggangnya. Makanya Nabi SAW kalau makan tuh nggak bersandar. Beliau mengatakan inilah akulu muttaqin. Beliau kalau makan nggak bersandar. Jadi yang betul tuh, bukan yang betul ya, yang nyunnah tuh. Makan itu di rumah itu, kalau bisa kursinya itu nggak pakai sandaran. Kayak di warung-warung, pakai bangku gitu. Soalnya kalau orang bersandar itu, makan lagi. Punggungnya itu udah tegak, ditahan lagi sama sandaran itu, terus dia makan. Gak selesai. Itu kalau ingin sehat raganya.
Tapi kalau bicara kesehatan jiwa, maka nggak perlu ditanya lagi. Kita sering mendengar khatib menyampaikan firman Allah di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya adalah bagaimana seorang insan nih, kita bicara sama insan kala nih, bagaimana seorang insan kala dengan berpuasa di bulan Ramadan, dia jadi insan yang bertakwa. Levelnya naik dari insan biasa jadi insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana puasa ini di bulan Ramadan mengajarkan kepada manusia untuk tidak diperbudak oleh nafsunya. Kita diperbudak sama manusia nggak mau. Kita menuntut. Anak orang merdeka. Anak nggak mau diperbudak sama antum. Disuruh-suruh ini, dipaksa untuk ini, ditindas lah. Tapi sebagian kita hidup sepanjang tahun itu diperbudak nafsunya sendiri nggak sadar. Di mana dia hidup menuruti, mentaati, mematuhi nafsunya. Bicara nafsu, perut dan yang di bawah perut dia. Sebagian kita itu jadi budaknya uang. Kenapa dia keluar rumah? Kenapa dia masuk rumah? Bas uang yang ada dalam benak dia. Gerakan tangan dia, gerakan kakinya, pikiran dia, hati dia, uang. Ada yang menjadi hambanya merek. Merek ini, merek itu. Ada yang menjadi hambanya mobil atau motor. Namun di bulan Ramadan engkau diajarin untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Bayangin. Antum di bulan Ramadan itu mampu meninggalkan kebutuhan primer kita. Bukan gaya hidup. Kebutuhan hidup. Banyak di antara kita sibuk dengan gaya hidup. Di bulan Ramadan, kalau bicara gaya hidup itu bisa ditinggalin. Jangan sampai kita diperbudak sama handphone. Ada orang setiap handphone baru keluar, dia ganti lagi. Dia ganti. Boleh aja. Yang penting dia nggak ngutang, dia nggak nyuri. Tapi kenapa kok nggak bisa mengontrol yang namanya kemauan? Yang membuat manusia capek itu bukan kebutuhan hidup dia. Bukan. Tapi apa? Kemauan hidup dia. Antum kalau berangkat, kenapa ada mall besar? Menjual baju. Macam-macam. Untuk kebutuhan hidup apa gaya hidup? Untuk gaya hidup. Kalau bicara kebutuhan hidup, berapa sih antum butuh baju? Kayak apa sih? Ya, Anda butuh baju set yang enak dipakai. Yang kalau dia musim panas itu nggak kepanasan. Kalau musim dingin nggak kedinginan. Oh iya, berarti butuh baju musim panas, butuh baju musim dingin. Nah, kalau bicara yang kita lihat nih, baju Ana ada modelnya macam-macam. Ini bukan kebutuhan. Ini gaya. Orang tuh kalau bicara kebutuhan, ya pakai baju lah. Polos kainnya apa, nggak ada masalah. Tapi bicara makanan, sama. Kenapa ada restoran, orang cerita masuk restoran keluar duit 2 juta Ustaz, makan di sini. Apa bedanya restoran yang sekali makan 2 juta dengan restoran yang sekali makan 200 ribu dengan restoran yang sekali makan 20 ribu? Kalau bicara kebutuhan, ya yang 20 ribu itu sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup. Artinya
orang itu bisa tegak punggungnya. Di bulan Ramadan kita dididik untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan istri kita, syahwatnya dia tinggalkan. Halal loh, kita bicara semuanya yang halal ditinggalkan. Bukan meninggalkan yang haram. Karena kalau bicara meninggalkan yang haram, tolong dicamkan di benak kita, meninggalkan yang haram itu nggak ada hubungannya sama puasa. Sepanjang tahun, yang haram itu haram. Di bulan Ramadan, kita diajarin meninggalkan yang halal. Dilatih untuk menjadi insan yang bertakwa, agar mudah meninggalkan yang haram. Nggak ada istilah, ya Allah sulit banget Satya meninggalkan yang haram itu. Gimana sulit? Yang halal kau bisa tinggalin. Yang halal kau tinggalin. Maka di sini sebenarnya engkau dididik untuk memiliki kemauan. Masalahnya itu di kemauan jadi. Untuk meninggalkan yang dilarang. Karena buktinya engkau mampu nggak makan, nggak minum. Ahibati fillah, kesucian jiwa kita itu Allah yang memberikan. Dan Allah yang menjadikan bulan Ramadan ini untuk kita. Dari 12 bulan, Allah pilih Ramadan sebagai bulan puasa untuk menyucikan jiwa kita. Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Allah sediakan pahala yang besar. Sebenarnya pahala ini Allah akan berikan. Engkau nggak kerja pun Allah akan kasih. Tapi Allah ingin engkau menjadi orang yang baik. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah dapat memberi tanpa kita meminta. Tapi Allah ingin kita berusaha untuk mencapai tingkatan takwa. Maka disyariatkan puasa. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 21. Apa kata Allah? Nah, ada yang mau baca di situ? Nah, kalau nggak ada yang bacain. Ada, tafadhal. Saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah jemaah. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di An-Nur ini Allah panggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ngikutin langkah-langkah syaitan. Syaitannya udah dibelenggu nih. Kita jangan ngikutin. Mampukah kita untuk menahan diri? Mampu. Buktinya yang halal ditinggalkan. Masa yang haram, yang keji, yang mungkar masih dikerjain? Ini yang kadang-kala kita lupa. Bahwasanya tujuan dari disyariatkan yang puasa itu bukan agar engkau lapar dan haus. Tujuannya agar engkau menjadi insan yang bertakwa, mampu untuk menahan diri dari mengerjakan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Dan termotivasi untuk taat dan patuh kepada Allah. Dan kita lihat di bulan Ramadan ini. Ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah nggak perlu sama puasa dia. Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Apa gunanya dia meninggalkan yang halal tapi mengerjakan yang haram? Apa gunanya? Ketika seorang di bulan Ramadan, dia berpuasa, dia sahur bersama keluarga, berbuka bersama keluarga, tapi di sela-sela itu ternyata dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dia masih berdusta, telinganya masih mendengarkan yang haram, matanya masih melihat yang haram, lisannya masih berbicara yang haram. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengatakan, ketika engkau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib. Ketika engkau berpuasa, tolong pendengaranmu ikut puasa. Ditahan, puasa itu artinya menahan diri. Bukan artinya puasa nggak makan, nggak minum, menahan nafsu kita. Matanya juga ditahan dari jangan melihat yang haram. Maka tatkala kita pegang handphone kita, lalu ada ya tontonan-tontonan yang tidak pantas, jangan dilanjutkan. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara tuntutan rohani dan tuntutan jasmani. Selama 11 bulan, kita tuh kadang-kadang ya katanya harus seimbang antara dunia akhirat. Tapi bohong. Realitanya kita tuh lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Di bulan Ramadan kita diajarin untuk menyeimbangkan tadi antara tuntutan dunia dan tuntutan akhirat. Tubuh kita ini dicipta dari dua unsur. Yang pertama tanah, yang kedua ruh yang ditiupkan. Kalau bicara tuntutan jasmani, alhamdulillah. Ya, makan, minum, istirahat. Makanya Nabi SAW itu melarang puasa wisol. Puasa wisol itu puasanya nyambung. 24 jam berpuasa. Kadang-kala 48 jam berpuasa. 72 jam. Nggak boleh. Itu kekhususan buat Rasulullah SAW. Sebagian sahabat, tatkala itu ingin. Di bulan Ramadan, mereka puasanya ikut Nabi SAW. Nabi nggak berbuka, mereka nggak berbuka. Nabi nggak sahur, mereka nggak sahur. Maka Nabi melarang mereka. Kemudian beliau memberikan rukhsah kepada mereka. Man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang mau nyambung puasanya, boleh nyambung sampai waktu sahur. Jadi dia boleh 24 jam. Lewat itu nggak boleh. Karena Islam mengajarkan, ya jangan sampai engkau peduli sama ruhmu, tapi lupa dengan ragamu. Pernah ada orang berpuasa dalam perjalanan sampai dia pingsan. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal bir as-siyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Musafir, maksa puasa, akhirnya jadi lemah, jadi sakit, nggak baik itu. Jadi Islam ini menyeimbangkan antara tuntutan jasmani dan rohani. Kalau untuk tuntutan jasmani, insya Allah kita udah tahu. Tapi rohani kita nih, berapa persen kita kasih rohani kita? Di bulan Ramadan ini disyariatkan kita baca Quranul Karim. Ya, berapa lembar yang kau baca? Bandingkan nih, WhatsApp yang kita baca
yang merupakan surat tulisan manusia dengan surat cinta yang Allah kirimkan kepada hambanya, yaitu Al-Quranul Karim. Apakah sudah seimbang di bulan Ramadan ini? Atau ternyata kita masih lebih sibuk menonton, membaca yang tidak berguna atau kurang berguna daripada membaca Al-Quran. Quran ini syifa'un lima fis sudur. Quran itu penyembuh untuk yang ada di hati. Antum punya masalah apa? Kebingungan, stres, ketegangan. Selain puasa ini dapat membuatmu bisa lebih tenang, baca Qurannya. Disyariatkan sholat malam di bulan Ramadan ini. Baca Quran dengan artinya. Berapa umurmu sekarang? Berapa hafalan Quranmu? Paling tidak sesuai dengan umurmu. Ketika insan kala, mungkin ini bisa nanti. Di kala grup ini, semua yang berada di kantor, muslim yang bekerja, harus hafal surat-surat pendek sesuai dengan umurnya. Yang umur 37 tahun, hafal 37 surat. Apa nggak mampu setahun sekali kita menghafal surat pendek? Quran tuh 114 surat. Jarang orang yang sampai umur 100 tahun. Ya kebanyakan 60. Kalau engkau bisa menghafal 60 surat, Masya Allah. Ya surat-surat pendek yang di bagian belakang. Jadi, begitulah puasa mengajarkan kita antara tuntutan dunia dan akhirat. Sehingga antum kerja juga bukan cuma cari uang. Cari fulus. Mau dibawa kemana tuh duit? Buat makan. Orang makan cukup sepiring. Engkau lihat orang paling kaya. Nggak tahu siapa sekarang orang paling kaya di dunia. Itu makannya. Apakah sesuai dengan uang yang dimilikinya. Atau sesuai dengan kebutuhan dia. Sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan karena orang kaya makannya 5 piring. Bukan karena triliunan uangnya makannya 7 piring. Nggak ada. Bahkan kadang-kadang orang-orang semakin banyak duitnya, semakin berkurang makanannya. Karena dia mulai terkena penyakit ini, itu, macam-macam, mulai berhati-hati. Maka ingat, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan. Kita nggak lama hidup di dunia. Jangan sibuk dengan perutmu saja, tapi lupa dengan rohmu. Yang terakhir, bulan puasa ini mengajarkan kepada kita, kepada jiwa kita, untuk tidak menjadi insan individualisme. Nafsi. Kita diajarkan untuk menjadi insan yang bermasyarakat. Insan yang tahu bahwa dia tidak hidup sendirian. Selain dia memenuhi kewajiban dia kepada Rabb-nya, kemudian kewajiban dia kepada dirinya sendiri, kemudian dia juga punya kewajiban kepada masyarakat di sekitarnya. Ini Ramadan ngajarin kita seperti itu. Bagaimana kita diajarkan di bulan Ramadan ini untuk berperilaku baik kepada saudara kita. Sampai kepada saudara kita yang nyakitin kita pun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Apabila seseorang sedang berpuasa, janganlah dia ngomongnya kotor. Jangan kotor. Jangan teriak-teriak kalau berbicara sama saudaranya. Apalagi omong kosong. Fa in sabahu ahad. Nih, dalam kondisi ada yang mengajak berantem dia. Ada yang mencaci maki dia. Ada yang membuli dia. Falyaqul inni mru'un shaim. Hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Kita diajarin di Ramadan untuk berbuat baik sama orang lain. Jadi orang yang suka kebaikan untuk orang lain, ini orang yang sehat jiwanya. Allah menyebutkan orang-orang munafikin itu fi qulubihim marad, sakit hati mereka. Ada penyakit. Orang itu nggak suka orang lain senang. Kita di bulan Ramadan diperintahkan untuk
berbuat baik kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada sesama muslim, kepada masyarakat kita. Dan kita diperintahkan untuk menahan diri, menahan emosi untuk tidak marah-marah kepada mereka. Sehingga engkau tahu, ya Allah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Disyariatkan bagi kita untuk memberikan buka untuk orang yang berpuasa. Agar engkau tidak terlalu cinta kepada harta. Mau dibawa kemana tuh harta? Mati nggak dibawa. Dan engkau juga ngelihat kebutuhanmu kepada harta sampai tingkatan mana. Lebihnya bagikan kepada orang. Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan sangat dermawan sekali. Begitu cepatnya beliau membagikan apa yang beliau miliki. Dan semua orang dapat yang membutuhkan. Kana ajwadan nas. Beliau juga mengatakan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa memberi buka orang yang puasa, dia dapat pahala seperti yang puasa. Dianjurkan untuk berbagi. Di akhir Ramadan disyariatkan zakatul fitr. Zakat fitr. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian jamaah, di 10 hari terakhir nih, puncak untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Di mana kita kalau bicara orang yang iktikaf itu cari akhirat doang. Nggak mikirin dunianya, enggak. Cobalah kacamatamu dilihat. Kita ini sering ya. Sering kita pakai kacamata yang berdebu. Kemudian kita menuduh orang lain. Terlalu fanatik kayak dalam beragama. Karena iktikaf. Ada kisah nih. Ada seorang istri tinggal di rumah punya tetangga baru. Tetangga baru itu tiap hari jemur baju. Si istrinya ini di rumah selalu ngomentari, tetangga kita ini nggak bisa nyuci ya. Kok kotor, dia udah nyuci, tapi tetap banyak noda, nggak bersih cucian dia. Hari kedua seperti itu. Tetangganya jemur, dia ngomong sama suami, lihat tuh. Nggak bisa nyuci tuh dia. Hari ketiga seperti itu. Hari keempat, sang istri ngomong, bang, hari ini ternyata tetangga kita udah pinter nyucinya, bersih bajunya bang. Kata sang suami, dek, sebenarnya yang kotor itu jendela kita. Bukan bajunya dia. Ketika aku bersihkan jendela kita, engkau baru melihat ternyata dia pandai mencuci. Begitu pula dengan syariat Islam ini. Ketika ada orang yang beranggapan orang yang iktikaf di masjid itu fanatik, enggak syama. Dalam 1 tahun ada 355 hari atau 54 hari. Kita bicara bulan Hijriah. Dia cuma 10 hari tinggal di masjid iktikaf. Pas 10 hari. Sisanya di rumah dia. Kerja cari dunia. Maka kita melihat sebenarnya masih sedikit yang diberikan untuk cari akhirat. Makanya Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan. Lihat di 10 hari terakhir. Ini ujian nih. Orang itu apakah masih ke masjid tarawih? Masih fokus mencari Lailatul Qadar atau dia udah berhenti? Udah sibuk ke pasar. Yang ramai di 10 hari terakhir itu pasar. Baik malamnya itu pasar pakaian, paginya itu pasar makanan, di mana malam hari cari pakaian baru buat lebaran, di pagi hari cari bahan buat bikin kue di bulan Syawal untuk lebaran. Belum selesai puasanya. Maka tolong benerin puasanya. 30 hari setelah itu selesai. Dan puncaknya di 10 hari terakhir. Bagaimana kau meraih kesehatan jiwa raga di 10 hari terakhir ini? Di situ ada satu malam. Yang kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Yang dihalangi dari mendapatkan malam ini, maka dia orang yang terhalang dari keberuntungan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barakallahu fiik. Semoga kita menjadi insan-insan yang sehat jiwa dan raganya. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik.
Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan atas materinya. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Ibu insan kallah yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh secara langsung dengan menekan tombol raise hand di Zoom-nya, dan boleh juga via kolom chat. Ya, kami persilakan. Oke, Pak Kurniawan Jaya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu Ya, fiik. apa Ustaz? Ana di rumah ini, jadi alhamdulillah bisa mendengarkan dan bertemu langsung dengan Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaannya begini Ustaz, ada teman kantor nih, mau dinasihati, tapi seorang perempuan Ustaz. Iya. Ya, caranya gimana caranya nasihat Ustaz? Karena saya pernah menanyakan sama teman, tolong nasihati tuh Pak Kurni, teman kita jasa nasihat Ustaz. Alhamdulillah sudah berubah. Kemarin berubah, masalahnya suaminya tahu Ustaz. Dia malah curiga sama Ana. Dia kayaknya ya cemburu Ustaz. Nah, Kira-kira itulah. Maksud Ana ini kira-kira bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena mungkin di kantor itu Ana kan dianggap ya orang tua lah atau apa, mungkin lebih tua Iya. karena jenggot sudah ada jenggot sedikit Ustaz. Ya, jadi mungkin bisa menasihat teman-teman. Nah, cuma ya gitu Ustaz. Bagaimana kira-kira cara yang terbaik untuk nasihat teman-teman tanpa melukai yang lain Ustaz? Ya, Nah. syukran. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi memang kita itu sebagai seorang muslim, apalagi di bulan Ramadan, tadi bagaimana kita tumbuh rasa empati, simpati kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Khususnya di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tugas kita tatkala melihat ada teman kita yang melakukan kemungkaran? Teman kita yang jauh dari bimbingan agama. Ya, tugas kita menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hanya saja ada adab dan etikanya. Khususnya tatkala beda jenis. Kita menasihatin seorang perempuan. Maka di sini di antara adab yang perlu dijaga, nggak boleh kita berduaan. Jadi kalau kita nasihatin seorang perempuan, dilarang kita hanya berduaan dengan dia. Mungkin ada kawan perempuan dia yang lainnya yang ada di situ, sehingga kita terhindar dari ucapan Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuh. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan, melainkan yang tiganya adalah syaitan. Ini yang harus kita jaga. Kemudian apabila ternyata dapat menimbulkan kecemburuan di suaminya, perlu kita ngobrol sama suaminya. Perlu kita minta maaf, karena terus terang syaitan ini nggak pernah berhenti untuk merusak manusia. Pertama, bisa jadi sang pemberi nasihat ini bisa tergoda dengan akhwat yang dia kasih nasihat. Bisa. Atau bisa membuat kecemburuan di suaminya yang menyebabkan terputusnya ukhuwah Islamiyah. Maka kita berusaha untuk menutup semua hal. Ketika memberikan nasihat tidak di depan atau tidak berduaan, dan juga kalau ngasih nasihat jangan di depan orang banyak agar dia tidak merasa dilecehkan. Kalau ternyata tadi dapat menimbulkan suaminya cemburu, kita perlu ngobrol sama suaminya, minta nomor telepon suaminya, Anda minta maaf, supaya tahu suaminya bahwa memang tidak ada hubungan apa. Nasihat yang diberikan adalah nasihat sebagai saudara muslim, pas itu aja. Lalu kita jemaah, tatkala memberikan nasihat perlu menjaga hati juga. Karena terkadang, ya bukan terkadang lagi ya, kembali kepada syaitan yang tidak berhenti menggodain manusia, ada unsur ya ingin dipuji, ingin disanjung, ini itu macam-macam. Jaga hati kita. Jadi yang pertama tadi keikhlasan, kemudian adab dan etika dijaga, kemudian yang ketiga adalah doa. Doakan orang-orang yang kita kasih nasihat.
Terkadang kita ini ngeluh, ana udah kasih nasihat fulan, tapi itu nggak mau berubah fulan. Taib, apakah kau berdoa buat fulan? Di siang hari engkau berikan nasihat kepada fulan. Di malam hari engkau berdoa memohon kepada Allah buat fulan. Kalau memang benar engkau memberikan nasihat karena Allah Azza wa Jalla, maka engkau tidak akan pelit untuk mendoakan dia. Karena tujuanmu bagaimana fulan menjadi lebih baik. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz. Ya itulah tadi jawaban dari pertanyaan Bapak Kurniawan. Semoga bisa menjawab Pak ya pertanyaan Bapak. Selanjutnya saya mau bacakan yang masuk di kolom chat Ustaz. Ini dari Pak Ahmad Zaki. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Kemarin saya dengar ceramah Jumat, katanya Lailatul Qadar bisa diprediksi. Misalnya Ramadan dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh di tanggal sekian Ramadan. Begitu seterusnya. Dan ini katanya menurut Imam Ghazali. Bagaimana pendapat Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara malam Ramadan dapat diprediksi, nah, udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Udah dikasih tahu. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi SAW, cari di 10 terakhir bulan Ramadan. Cari. Kita disuruh mencari. Maka beliau juga menekankan, iltamisuha fi autariya, cari di malam ganjilnya. Jadi kalau bicara diprediksi kalau hari Senin, ya sudah, pokoknya malam ganjilnya. Malam ganjil itu kan bisa kelihatan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kira-kira di yang mana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bisa diprediksi di antara malam-malam itu. Sebagian ulama mengatakan di malam 27. Memang pernah terjadi di malam 27. Tapi bukan berarti selalu di malam 27. Karena memang hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar ini. Hikmah tidak dipastikannya malam Lailatul Qadar ini agar manusia itu berusaha, berupaya. Selama Ramadan 30 hari, 10 hari pertama dia pemanasan. 10 hari kedua dia mulai agak kenceng. 10 hari terakhir dia totalitas. Gaspol untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi kalau bicara orang yang memprediksi, memang ada disebutkan tadi, ada yang mengatakan malam 27, ada yang malam sekian-sekian. Sejatinya malam itu misteri. Agar kita memang bersungguh-sungguh. Buktinya Nabi Muhammad SAW itu full iktikaf. Untuk mencari Lailatul Qadar. Membangunkan keluarganya. Full 10 hari terakhir Ramadan. Tapi di malam ganjilnya beliau lebih semangat lagi. Artinya karena memang harapan Lailatul Qadar di sana lebih besar. Jadi insya Allah jamaah nggak perlu capek-capek gitu. Maksudnya jangan cari Lailatul Qadar di 10 hari pertama, 10 hari pertengahan ya. Kalau bicara persiapannya mau tidak mau ya persiapan dari pertama. Bahkan ketika Nabi SAW di akhir hayatnya beliau iktikafnya 20 hari, bukan 10 hari. Ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya mencari Lailatul Qadar, tapi memang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama mengatakan, yang full 10 hari terakhir, bangun malam, sholat malam, imanan, wahtisaban, sungguh-sungguh insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia nggak merasakan gitu loh. Apa ini malamnya? Tapi insya Allah kalau dia full 10 hari terakhir, dia akan dapat Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, jadi itulah tadi jawaban dari pertanyaan Bapak Ahmad Zaki. Semoga bisa menjawab dari pertanyaannya tersebut. Kemudian langsung yang raise hand lagi, ini ada Pak Ilham Syadat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ustaz. Ustaz, Ana mau nanya. Pernah Ana lihat postingan salah satu faedah mengatakan bahwa doa dari buka puasa Zahabaz Zoma dan Allahumma lakasumtu itu hadisnya lemah. Bagaimana Ustaz pendapatnya Ustaz? Nah, iya jemaah.
berkaitan dengan hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, itu insyaallah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diwaifkan oleh banyak ulama. Berkaitan dengan dhahab al-dhama wa btallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah, ini hadis juga rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh sebagian ulama. Maka kalau bicara disahihkan oleh sebagian ulama, tentunya ada yang berpendapat hadis itu dhaif. Maka di sini yang meyakini hadis itu sahih karena memang Syekh Albani contohnya yang mensahihkan hadis itu, maka dia mengamalkannya. Bagaimana dengan orang yang berpendapat hadis itu dhaif? Maka nggak perlu diamalkan sama dia. Terus doa apa ketika berbuka? Ya kalau doa makan, bismillah. Kita baca bismillah ketika kita berbuka. Tapi ingat jamaah, waktu berbuka itu juga waktu yang mustajab. Sehingga gunakan untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Meminta apa? Ya meminta segala kebaikan. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya mau baca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, boleh aja dia baca itu, tapi tidak menisbatkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena memang hadisnya dhaif. Tapi kalau yang dhahab al-dhama, yang berpendapat hadisnya sahih, seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis itu, maka kita amalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Itulah tadi jawaban dari Bapak Ilham Syadat. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak. Selanjutnya satu lagi Ustaz, terakhir yang masuk di kolom chat. Ini dari Bu Suci. Bagaimana syariat pengganti puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui? Nah, jamaah rahimakumullah ya. Jadi masalah ini subhanallah ya. Ini yang menyebabkan agama Islam ini terus dinamis. Kenapa? Karena ada permasalahan yang memang terus dikaji, terus dibahas. Terjadi juga perbedaan pendapat. Contohnya tadi, bagaimana ibu hamil dan ibu menyusui yang tidak mampu berpuasa. Sejatinya ibu hamil dan ibu menyusui ini wajib berpuasa. Tapi kalau dia tidak mampu, maka disinilah dibicarakan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia mengganti puasa saja, mengqadha'nya, atau dia mengganti puasa plus membayar fidyah, atau yang ketiga, dia membayar fidyah saja tanpa mengganti puasanya. Pendapat jumhur ulama mewajibkan dia mengganti puasanya. Diganti. Karena memang Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Karim mengatakan, "Faman kana maridan aw ala safarin." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Ada kondisi orang yang bayar fidyah. Siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka bayar fidyah. Jadi kondisi manusia itu ada dua. Satu, yang uzurnya itu selama-lamanya. Nggak mampu dia puasa. Yang satu, uzurnya itu temporary. Yang bisa hilang uzurnya tersebut. Untuk orang yang uzurnya itu nggak akan hilang, ya sudah seperti orang yang tua renta yang udah nggak mampu, ada sakit yang nggak diharapkan sembuh, ya udah dia bayar fidyah. Karena nggak ada harapan dia sembuh. Tapi untuk kondisi yang bisa berubah, orang sakit yang insya Allah dia sembuh, musafir yang insya Allah dia jadi mukim, maka kewajiban dia qadha puasanya. Sekarang wanita hamil dan menyusui masuk yang mana? Apakah masuk dalam kondisi orang yang uzurnya itu nggak akan lepas dari dia, atau dia yang ada waktunya? Tentunya dia lebih masuk kepada yang sakit atau yang musafir tadi. Kondisi dia berubah. Oke, sekarang hamil, dia nanti nggak hamil. Sekarang menyusuin, oke lah menyusuin mungkin di bulan-bulan pertama berat menyusuin. Tapi kalau anaknya udah 6 bulan,
udah dikasih susu botol, kasih tambahan makanan, udah nggak terlalu berat lagi buat sang ibu. Maka Anda melihat, wallahu a'lam bishawab, Anda lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mewajibkan ganti puasa tanpa fidyah. Karena mereka membagi, kalau yang ditakutkan itu takut sama dirinya sendiri, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia khawatir sama anaknya, maka bayar fidyah plus qadha. Adapun pendapat yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka cukup membayar fidyah saja. Lebih berhati-hati. Karena ibu-ibu yang hamil nanti, ketika mungkin tahun depan nggak bisa ganti karena masih menyusuin. Mungkin tahun depannya nggak bisa ganti karena hamil lagi. Suatu saat ketika engkau sudah nggak hamil, nggak nyusuin, engkau punya kesempatan untuk mengganti. Bisa diganti dengan senantiasa puasa Senin Kemis. Niatnya qadha. Dan kita tahu orang kalau puasa Senin Kemis tuh, kalau setahun dia puasa, atau 11 bulan dia puasa, subhanallah, udah 88 hari. Dan bisa memilih gitu jamaah. Orang itu bisa milih ketika di luar Ramadan, ana mau puasa di musim hujan ya, supaya nggak kehausan, tafadhal. Tapi sekali lagi ketahuilah, pahala itu sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang kita keluarkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, alhamdulillah, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sempat kami sampaikan kepada Ustadz, dan adapun jawaban yang diberikan mudah-mudahan menjawab pada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terakhir Ustadz, kami minta waktunya kurang lebih 10 menit untuk memberikan penutup atau closing statement untuk agenda acara kita pada siang hari. Nah, Masya Allah jemaah. Ya ahibati fillah, Ana ingin mengingatkan semua yang hadir di sini bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Firman Allah di surat Adz-Dzariyat yang kita sering mendengarnya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak butuh manusia itu bekerja untuk kasih makan Allah, untuk ngasih rezeki Allah. Yang ngasih rezeki kita, yang memberikan segala fasilitas kepada kita adalah Allah Jalla Jalla. Yang harus kita lakukan bagaimana kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dimanapun antum bekerja di kala grup, bekerja di tempat yang lainnya, apapun jabatan yang antum miliki, antum tidak akan pernah keluar dari yang namanya Abdullah, abdinya Allah Azza wa Jalla. Maka agar kita tidak salah jalan dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak salah langkah menjalani kehidupan yang gak lama ini, maka kita perlu belajar. Kalau kita nggak belajar, kapan kita akan sadar? Kapan kita akan tahu dengan halal dan haram? Kapan kita akan tahu dengan yang hak dengan yang batil? Kita sering meremehkan menuntut ilmu. Seakan-akan menuntut ilmu itu bukan beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu faham agama, ngerti agama, belajar agama. Ini sebagai tanda Allah ingin kebaikan buat kita. Kenapa? Karena ketika kita mati nanti, nggak ada gelar kita. Apa gelarmu ketika itu? Mau jenderal, mau GM, selesai. Mau presiden pun ketika masuk kuburan, dia akan ditanya tentang 3 hal. Man rabbuk? Siapa Rabb? Nggak ditanya siapa presiden. Nggak ditanya siapa atasan. Man Rabbu. Siapa Rabbu yang engkau sembah selama ini? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Orang Islam yang hidupnya ikut-ikutan, Islamnya Islam-Islaman. Puasanya puasa-puasaan. Terawihnya terawih-terawihan.
Maka tatkala dia meninggal dunia, keluarganya pulang ke rumahnya, hartanya dibagi, hasil kerja dia dinikmatin oleh ahli warisnya. Maka kalau ternyata dia bukan orang yang meyakini agama ini dengan keyakinan yang sebenarnya, dia akan menjawab, dia mengatakan, sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang-orang berkata, maka aku ikut mengatakan hal itu. Katanya Allah, ya Allah. Katanya nabinya Muhammad, ya aku katakan Muhammad. Katanya agamanya Islam, ya aku katakan Islam. Maka kemudian malaikat mengambil martil dari besi, dipukul di kepalanya, hancur. Dan di antara cara menuntut ilmu agama itu dengan bertanya. Anda lihat tadi yang bertanya hanya sedikit. Apa penyebabnya? Apakah karena semua sudah ngerti? Atau banyak yang tidak peduli sama agama? Wallahu a'lam. Ada orang yang selama hidupnya nggak pernah tanya tentang agama. Coba kita semua bertanya. Dalam hidupku berapa kali aku bertanya tentang urusan agamaku? Urusan pekerjaanku, urusan ibadahku, urusan keluargaku, urusan muamalahku, urusan akhlakku, urusan perilakuku. Padahal Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu tatkala kalian tidak mengerti. Apakah kita memang nggak peduli di depan kita ada Lailatul Qadar? Apa yang perlu kita persiapkan? Atau sebagian memang ya lemah keimanannya. Maka ahibati fillah, manfaatkan Ramadan ini untuk lebih bertakwa kepada Allah, baca Qur'annya, baca artinya, dan jangan lupa untuk mengkoreksi hati kita, bersihkan dari dosa-dosa ini, karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah.